Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Jadi disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Pokoknya rumah wae, ngomong sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terang nong, gue nak paham iki tak jamin. Paling semuanya jadi wali, wali dedean dan apa? Wali dede. Wali dedean itu yes. Angger wong mukmin gini apa? Wali dewe kita. Tapi yang dedean kayak coba yang nopo ya. Si Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Al Haddad, wali wah itu maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham ya? Tapi nak ana dawuh ning ihya kullu mukminin wali wah saben-saben mukmin iku wali wah maknane wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Dados maknane loro. Oke, mana sing ndi? Sing pertama sing kedua? No? Di pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lan nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tawarai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa di dunia, kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. Satu ditambah satu berapa? Enggak jawab ya. Orang wes paut lah, wes paut cek TK. Sementing imannya bener. Satu tambah satu apa? Dua. Ketika kamu jawab dua itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak kan? Karena satu tambah satu dua itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak itu tetap bilang dua. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? Dua. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa laut merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut. Yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian. Karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat. Cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi iku? Nggon ruwat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruwat? Ning ndi? Ning watu apa? Kulo nate mriko ping ruwat Mustofa ra gelem sirik jere. Nak gelem rentak ruwat biayai, paling tak piro? Kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirane kok ndak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya ndak main-mainnya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah.
Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang dua tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah, Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Terus ya itu tadi seperti tadi, satu tambah satu berapa anak-anak? Ya sebetulnya dua, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab lima. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utak kamu ijek kok catekan. Nanti ke swarga Gusti jenengan tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar. Ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning dunia sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih, "Budi Gusti yo, wong ndaran jenengan pangeran ku sing penting swargane, mboten jenengane pangeran." Oh neraka kowe. Karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang dua hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andikan nggak menciptakan surga maupun. Makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka. Apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat. Sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus itu apa-apaan. Kue gedeng yo keliru. Wong Quran saiki berkah kok kue gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kue milih ndi? Goblok apa hasud? Pilihannya loro tok. Nak ora setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok, goblok. Wong seneng Quran kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Lalu kalau kamu senang suatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif, ya karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serap penting, no. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, wah selalu indah kapan saja, meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi, dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya, enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang, ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhanya Allah, gue lihat itu. Selesai kan? Enggak ruwet.
Ojo kok kowe ngaji. Aku ngaji Gus Ba anak sida alim. Nek alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja. Lah iso alim gak penting. Saya ulang lagi ya. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami. Seorang lain jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling. Iya, kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait qailnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja. Atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampean pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Dia kira-kira enggak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Ya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang menjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh, saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti enggak? Senang. Itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in saraka. Tapi orang salah paham terus katanya, "Wah, ini Islam melegitimasi zina." Diasem ngono, ora ono ngono iku. Tekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak Polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak aku terus dosa darani 1 tambah 1 5. Nak lonte muni 1 tambah 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi. Andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah, itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan.
Umpama dunya iku aku wis mukasafah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata si Dinal. Apapun iman saya tidak tambah. Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar, itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi, satu tambah satu kamu jawab berapa? Dua. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang uji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu satu tambah satu dua tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha, imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren soal ta. Nggih, nak rugen kita koi. Imanem tambah gak gen, mbok jabe. Mboten Gusti. Nak seneng tambah ge tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Jelas toh. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi arujun ya laqalu innamas sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti. Umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya. Mereka akan bilang innama sukirat absaruna. Kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarubatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iya ra ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal. Bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane kesepen ana ora masar iku, aku mau swarga war kowe, mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran to ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya. Nah, enggak tak katakan 3. Itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna wal aliyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kena niru aku ya terus alim. Ibu-ibu tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu.